5 Roma 7:5 Karena ketika kita masih di dalam daging, keinginan untuk berbuat dosa, yaitu hukum Taurat, telah bekerja di dalam anggota tubuh kita untuk menghasilkan buah yang mematikan. Roma 7:5 Seri dosa pengantar bagian dari pelayanan Yesus, sebenarnya, bagian dari Injil itu sendiri, dan bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah bersaksi tentang kejahatan dunia dan menyingkap pekerjaan kegelapan. Efesus pukul 5:11, jangan melakukan apapun dengan pekerjaan kegelapan yang tidak menghasilkan buah, tetapi ungkapkan itu. Melakukan hal itu mencerahkan orang-orang yang rendah hati terhadap dosa-dosa mereka dan mendiskualifikasi para pecinta dosa yang sombong untuk menerima Injil. Yohanes 3:19-20, inilah keputusannya, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatannya jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan membenci terang dan tidak akan masuk ke dalam terang karena takut perbuatannya dipamerkan. Kepada orang-orang duniawi, Yesus berkata, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dunia membenci aku karena aku bersaksi bahwa apa yang dilakukannya adalah jahat. Yohanes 7:7 inilah alasan utama mengapa Yesus dibenci. Itulah yang menyebabkan dunia menyalibkan anak Allah. Seri ini didedikasikan untuk mempertimbangkan apa yang Alkitab katakan tentang sifat dan praktik dosa. Prinsip tentang dosa sifat berdosa kecenderungan bawaan, untuk berbuat dosa adalah bagian dari kondisi manusia di mana setiap orang dilahirkan. Bahkan, Perjanjian Baru menggunakan istilah, sars, kata Yunani untuk daging, ketika berbicara tentang sifat berdosa. Bahkan, NIV sering menerjemahkan sars sebagai sifat berdosa, seperti yang Anda lihat di bawah. Efesus 2:3, kami juga hidup di antara mereka pada satu waktu, memuaskan keinginan sifat dosa kita dan mengikuti keinginan dan pikiran mereka. Seperti yang lain, kita pada dasarnya adalah objek murka. Roma 7:5, ketika kita dikuasai oleh sifat berdosa, nafsu dosa yang dibangkitkan oleh hukum Taurat bekerja di dalam tubuh kita, sehingga kita menghasilkan buah sampai mati. Roma pukul 8:13, sebab jika kamu hidup menurut sifat berdosa, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma pukul 13:14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah berpikir untuk menuruti keinginan daging. Galatia 5:16-17, demikianlah aku berkata, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan natur berdosa. Karena natur berdosa menginginkan apa yang bertentangan dengan roh, dan roh berlawanan dengan natur berdosa. Mereka berkonflik satu sama lain, jadi kamu tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Seseorang berdosa dan bersalah terjadi ketika dia memenuhi kodratnya yang berdosa. Orang-orang Kristen diinstruksikan untuk menolak memuaskan sifat berdosa mereka dengan hidup menurut roh. Studi ini akan membantu untuk mencerahkan orang Kristen tentang kesalahan tubuh yang mungkin harus mereka waspadai dan dihukum mati. 1 Petrus pukul 2:11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, sebagai orang asing dan peziarah di dunia, untuk menjauhkan diri dari keinginan berdosa, yang berperang melawan jiwamu. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Yohanes pukul 5:24 Aku berkata kepadamu, barang siapa mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari maut ke hidup. Yohanes pukul 5:24 Roma 10:9-10 yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10